Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami dalam segala waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama, tertulis demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Presiden Republik Indonesia, Presiden negara kita adalah seorang yang punya fungsi dan peranan bukan hanya satu, tapi ada banyak. Seorang presiden yang menjabat dan dipilih untuk menjadi presiden negara Republik Indonesia punya fungsi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang tertinggi. Dan dia juga menjabat sebagai panglima tertinggi TNI. Selain dua fungsi dan peran itu, seorang presiden juga mempunyai peranan sebagai diplomat utama dari negara Republik Indonesia. Presiden mengangkat duta-duta besar untuk melaksanakan tugas diplomasi, tapi sang presiden sendiri juga adalah seorang diplomat yang mengadakan diplomasi antar negara. Ada hal yang menarik soal presiden, saudara. Walaupun presiden adalah pemimpin tertinggi sebuah negara, tapi secara filosofis dan politis, presiden dapat disebut juga sebagai seorang utusan dari sebuah negara. Walaupun yang memimpin negara itu adalah dirinya sendiri. Kitab Ibrani menjelaskan tentang pribadi Tuhan Yesus, peranannya dan fungsinya yang luar biasa. Bukan hanya satu atau dua saja, tapi ada begitu banyak fungsi dan peranan Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 1 menyebutkan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Tapi di situ juga Tuhan Yesus disebutkan sebagai pribadi Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang kuasanya tidak pernah berubah, yang tetap tahtanya untuk selamanya. Dalam Ibrani 3 ayat 1 ini kita baca tentang fungsi dan peranan Kristus Yesus dalam aspek yang lain yang tidak kalah pentingnya. Kita baca kembali Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Di sini Tuhan Yesus disebutkan sebagai rasul dan imam besar. Rasul dalam bahasa Yunani disebut dengan kata apostolos, yang berarti utusan. Dia adalah utusan yang dapat dipercaya. Peranan Tuhan Yesus sebagai rasul atau utusan disamakan dengan Musa, kalau kita perhatikan ayat demi ayat dalam pasal ini. Tapi lebih daripada Musa, Tuhan Yesus diibaratkan seperti seorang ahli bangunan, di mana ahli bangunan itu adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadikan dirinya sebagai seorang utusan, seperti Musa yang pernah diutus oleh Allah sendiri. Dan di samping sebagai rasul, ayat ini menyebutkan peran Tuhan Yesus sebagai imam besar. Imam yang pertama yang tertulis dalam Perjanjian Lama adalah Harun. Dan peranan Harun adalah mewakili umat Tuhan untuk datang kepada Allah. Dua peranan ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah rasul dan juga imam besar. Sebagai rasul,
Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah kepada kita manusia. Sekalipun dia sendiri adalah sang firman itu dan dia sendiri adalah sang Allah itu. Dan sebagai imam, dia mewakili kita di hadapan Allah. Dia menjadi perantara kita. Dan dengan darahnya sendiri, ia menguduskan kita untuk menjadi layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa. Tuhan Yesus adalah pribadi yang unik. Dia adalah Allah. Dia juga adalah anak Allah. Dia adalah rasul dan dia adalah imam besar kita. Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita, yang telah menjadikan dirinya sebagai korban penebusan atas segala dosa kita, dan sekaligus menjadikan dirinya sebagai seorang rasul dan imam besar untuk menolong kita. Biarlah kita senantiasa hidup dalam iman, percaya kepadanya, memandang kepada Dia yang adalah Tuhan Allah kita, Rasul dan Imam Besar Agung yang sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami, dan Engkau sendiri ya Allah mengambil bagian sebagai seorang rasul yang menyampaikan firman-Mu kepada kami untuk kami ikuti, dan Engkau menjadikan diri-Mu sebagai imam besar agung yang menjadi perantara kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang telah membuat-Mu datang menjadi seorang manusia sama seperti kami untuk menebus kami dari dosa dan segala pelanggaran dan membebaskan kami dari hukuman maut yang kekal. Terima kasih untuk keselamatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau percaya selalu kepadamu, beriman dan mengasihi Engkau Tuhan Yesus senantiasa. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa kesembuhan-Mu atas setiap kami, dan mujizat-Mu juga Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia maupun di wilayah-wilayah lain di dunia. Ada wilayah konflik juga. Kiranya Tuhan melawat dan memberikan kekuatan serta perlindungan dan pemulihan yang daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.